Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman buat yang belum tahu kalau channel ini adalah giveaway yang kedua, kalian wajib cek deskripsi di bawah. Sana ada link video mengenai cara kalian ikut giveaway dan juga kapan pengumumannya teman-teman. Jadi pastikan kalian cek deskripsi di bawah. Oke? Dan teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai akun prakerja yang dinonaktifkan teman-teman. Ada berapakah yang sudah nonaktif? Apakah sama dengan hangus atau dengan cabut? Lalu yang kedua adalah mengenai banyak teman-teman yang mengeluh sudah ikut webinar tapi tercatat tidak hadir pada webinar teman-teman. Lalu yang ketiga, seperti biasa mengenai insentif teman-teman, bagaimana perkembangan terbaru dan juga apa yang sebaiknya kita lakukan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini atau baru nonton channel ini atau mungkin sudah tahu lama tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena akan banyak info terbaru seputar prakerja dan juga informasi bantuan perintah layak teman yang pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pastikan stay tune, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini. Oke? Nah teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama mengenai akun yang dicabut teman-teman. Jadi, saya ini cek berita juga di kompas.com teman-teman mengenai akun yang dicabut. Jadi biar lengkapnya langsung aja kita screen record di sini. Oke, ini dia kompas.com teman-teman, tanggal 19 kemarin ya. Jadi status 180.000 peserta kartu prakerja dicabut, bakal jadi kuota baru atau hangus. Sejak gelombang pertama hingga gelombang keempat, sudah ada sekitar 180.000 orang atau 3,8% status perusahaan penerima kartu prakerja yang dicabut. Hal tersebut disampaikan oleh Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Dia menjelaskan, pencabutan status kepesertaan disebabkan karena penerima kartu prakerja belum memanfaatkannya untuk membeli pelatihan pertama dalam jangka waktu 30 hari, teman-teman. Luisa menyebut ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Kalian bisa cek ya untuk ininya ya, untuk peraturannya. Selain pencabutan status kepesertaan, penerima yang telah dicabut statusnya juga tidak dapat mengikuti kembali program kartu prakerja alias di blacklist, teman-teman. Lantas bagaimana dengan kuota itu? Luisa mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan tentang kuota dari penerima yang dicabut status kepesertaannya. Ini belum bisa memastikan 180 itu akan menjadi kuota baru atau untuk gelombang baru kartu prakerja atau hangus begitu saja. Dia menambahkan keputusan mengenai hal tersebut masih dalam pembahasan manajemen pelaksana program kartu prakerja. Saat ini kami masih melakukan konsolidasi data. Fokus kami adalah mendorong para penerima kartu prakerja untuk memilih pelatihan pertamanya dan memanfaatkan dana pelatihan yang diterima. Ragam alasan tidak memilih pelatihan. Jadi teman-teman sebenarnya sih dari input teman-teman juga yang hangus ya atau yang dicabut itu, mereka tuh nggak semua itu sengaja. Banyak yang nggak tahu mereka tuh lulus, banyak yang terkendala karena upgrade e-walletnya yang nggak kelar-kelar, kemudian nggak bisa akses karena lupa password atau mungkin ada problem. Jadi yang buat mereka itu nggak bisa akses, jadi nggak bisa beli pelatihan teman-teman. Ada juga kadang kode OTP-nya nggak masuk-masuk, atau mungkin kode voucher-nya tiba-tiba hilang di transaksi pembelian. Jadi sebenarnya banyak faktor. Jadi kalau dulu di gelombang 1, 2, 3 itu memang dari prakerja saya bilang juga ada ini ya, jadi ada kekeliruan ya. Dimana banyak yang sudah lewat 30 hari, akhirnya baru ingeh setelah sebulan 2 bulan, login nyata dia lulus, dia beli pelatihan, bahkan sampai ada yang insentif tahap satunya sudah cair teman-teman. Kemudian tiba-tiba setelah gelombang 3, itu tiba-tiba baru ke record atau baru kayaknya mengaktifkan fitur pencabutan, baru tiba-tiba akun mereka dicabut satu persatu. Jadi yang sudah sempat beli pelatihan, yang sudah beli pelatihan malah, tapi emang sebelumnya dia lewat sih 30 hari ya, tapi setelah itu 30 hari nggak langsung dicabut, jadi mereka masih bisa akses dan mereka bisa beli pelatihan, bahkan sampai ada yang insentif tahap satunya itu keluar. Tapi akhirnya dicabut, kemudian bingung, akhirnya banyak jadi perdebatan. Akhirnya banyak juga yang sudah saya infokan saya itu buat laporan pengajuan investigasi ke pihak prakerja untuk di cross check. Jadi karena banyak datanya, akhirnya dari prakerja itu memberikan kebijaksanaan, jadi mereka itu diberikan kelonggaran teman-teman. Jadi mereka masih bisa beli pelatihan, masih bisa diaktifkan kembali untuk dapat hak-haknya. Tapi kalau yang setelah diberikan kesempatan kedua masih nggak beli pelatihan, akhirnya benar dicabut dan ditambah dengan gelombang 4 teman-teman. Jadi total info dari Kompas ini mengatakan 180.000 akun dinonaktifkan atau dicabut. Jadi itu sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang seperti ini muncul di login di dashboardnya, artinya kalian memang sudah dicabut dan kalian memang sudah melewati batas 30 hari untuk membeli pelatihan. Jadi solusinya adalah, kalau kalian ngerasa emang kalian nggak sengaja atau ada problem, technical problem,
kalian bisa telepon jasa pekerja dan menanyakan apakah bisa dibuatkan laporan untuk diajukan perbanding atau untuk diajukan pengajuan pembatalan nonaktif teman-teman. Jadi kayak mengajukan banding ya. Kalau dulu sih bisa, tapi kalau sekarang sepertinya susah karena dari prakerja pun sudah memberikan notifikasi setiap kita masuk dashboard untuk pembelian tuh lagi berapa hari untuk batasnya teman-teman. Jadi teman-teman boleh coba, ataupun kalau emang ini, tapi saran saya kalian tetap teman-teman mau bersiap untuk yang terburuk. Kalau emang udah nggak bisa ya udah, mau gimana lagi, kita harus berjiwa besar karena juga saran dari kita teman-teman. Oke teman, jadi untuk pengertian nonaktif dan juga dicabut itu sama teman-teman. Jadi kalian itu karena sudah melanggar peraturan lewat dari 30 hari pelatihan, kalian akunnya dicabut teman-teman. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan di berita sebelumnya, di mana gelombang 10 nanti akan ditambahkan dengan kuota yang hangus teman-teman. Jadi sementara kan 2.000 ya, sisa kuota sampai 5,6 juta, ditambah nanti kuota di gelombang 1, 2, 3, dan 4 yang telah hangus teman-teman. Jadi sementara masih 300.000 sekian untuk kuotanya. Jadi tunggu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya teman-teman, yang kedua itu mengenai pelatihan di Skill Academy, di mana banyak yang udah ikut webinar tapi nggak ke-record untuk absen teman-teman. Jadi buat teman-teman seperti ini, coba kalian make share lagi teman-teman, pastikan kalian memberikan nama yang sama dan juga email yang sama dengan akun prakerja kalian saat kalian ikut webinar. Jangan sampai kalian salah email satu huruf pun ataupun salah nama satu huruf pun, karena akan membuat mereka sulit men-tracking kalian. Karena mereka itu nggak ada sistem absen saat webinar, mereka hanya mengecek itu dari email dan juga nama teman-teman yang diregistrasikan waktu ikut webinar. Jadi berdasarkan itulah mereka mengecek data kalian sudah masuk atau tidak. Tapi kalau sudah benar dan kalian ngerasa sudah ikut sampai selesai, kalian bisa buat laporan ke CS Skill Academy dengan form di bawah. Di sana untuk kendala-kendala juga buat teman-teman yang sertifikatnya belum keluar, ataupun juga teman-teman yang kendala soal webinar di mana nggak ke-record untuk absensinya teman-teman. Jadi kalian bisa cek di sana dan kalian bisa isi form tersebut dan dilaporkan ke CS Pekerja biar nggak usah ngurang lagi untuk webinarnya. Itu teman-teman. Dan yang berikutnya mengenai insentif teman-teman. Insentif banyak banget yang nanya, Kak, saya tanggal 20 kok belum cair. Teman-teman, saya mau remind lagi, untuk Sabtu Minggu itu jarang banget mereka ada proses pencairan insentif. Jadi tunggulah sampai hari Senin besok, kemudian besok baru ada perubahan status. Tapi kalau untuk cair tetap biasa menunggu maksimal 7 hari kerja setelah jadwal insentif teman-teman. Karena banyak banget data yang terpending kemarin dari tanggal 11, 12, bahkan sekarang sampai tanggal 20. Jadi buat teman-teman bersabar dan cek berkala, dan pastikan kalian syaratnya semua sudah lengkap ya. Jadi kayak rekening tersambung, aktif, data sama antara rekening juga prakerja, nggak ada nama beda. Kemudian juga nomor telepon aktif dan tersambung, jangan sampai kalian nomornya itu terblokir atau nonaktif yang membuat statusnya nanti berubah menjadi gagal teman-teman. Jadi buat teman-teman selalu cek berkala dan pastikan semua syaratnya lengkap. Itu teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang belum ikut giveaway, silakan kalian cek di bawah ada video, saya juga taruhkan di sini untuk videonya. Dan juga kalian bisa cek dashboard saya, ada banyak banget video penting seputar prakerja yang pastinya menjawab pertanyaan teman-teman seputar prakerja. Jadi pastikan kalian mampir di channel saya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe dan masih ragu, silahkan kalian subscribe karena nggak akan rugi sama sekali, karena banyak yang terupdate juga dari channel ini teman-teman. Jadi pastikan ya kalian subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini. Oke, itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!